Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernahkah Anda mendengar tentang kisah manusia yang dikutuk menjadi kera? Ternyata kisah tentang kutukan tidak hanya isapan jempol belaka, namun benar-benar bisa terjadi atas seizinnya. Seperti pada kisah kaum yang pernah dikutuk menjadi kera berikut ini. Bukan sebuah kisah karangan yang kemudian menjadi buah bibir masyarakat, namun tertulis dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kutukan ini terjadi karena mereka terlalu sombong atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 166, bahwa mereka dikutuk menjadi kera yang hina. Peristiwa tersebut terjadi sebelum kehidupan Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimanakah nasib kaum ini? Berikut kisahnya. Ternyata kisah kutukan tidak hanya tentang maling kundan. Sang ibu meminta pada sang kuasa agar si anak durhaka berubah menjadi batu. Akan tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Namun kisah ini benar-benar terjadi dan tertulis di dalam Al-Quran. Manusia yang dikutuk menjadi kera seperti dikisahkan dalam Al-Quran ternyata adalah bangsa Bani Israel. Menurut para mufassir, ternyata manusia yang dikutuk tersebut ialah kaum dari bangsa Yahudi. Mereka hidup pada masa jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, namun tidak semua dari kaum tersebut yang dikutuk menjadi kera. Mereka yang dikutuk tersebut karena memiliki sifat sombong atas segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka yang melanggar perjanjian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Quran surat Al-A'raf ayat 166. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Kaum Yahudi yang dikutuk tersebut hidup di tepi pantai. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai penangkap ikan di laut. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hari Sabtu untuk khusus beribadah kepadanya dan dilarang kaum itu untuk menangkap ikan. Akan tetapi kemudian Allah memberikan ujian kepada mereka dengan memunculkan ikan yang berlimpah tepat di hari Sabtu. Ikan-ikan bermunculan lebih banyak dibanding hari biasanya. Melihat hal ini, ada sebagian di antara kaum Yahudi yang kemudian memasang perangkap ikan pada hari Jumat menjelang Sabtu. Tujuannya adalah agar di hari Sabtu mereka tetap beribadah kepada Allah dan hari Minggunya perangkap ikan yang mereka pasang tersebut telah penuh dengan ikan. Tentu saja hal ini telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebutlah maka mereka dikutuk menjadi kera yang hina. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasyik. Quran surat Al-A'raf ayat 163. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tidak semua Bani Israel atau Yahudi dikutuk menjadi kera, melainkan sebagian mereka yang melakukan kecurangan dengan melanggar perintah Allah untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu saja. Akan tetapi hampir semua Bani Israel mengetahui mengenai perkara tersebut, sehingga ayat ini meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kisah kutukan jadi kera kepada Bani Israel. Pada ayat berikutnya diterangkan bahwa sebagian di antara mereka masih ada yang taat kepada perintah Allah untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Untuk mereka yang tidak dikutuk menjadi kera akhirnya mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Quran surat Al-A'raf ayat 165. Ulama tafsir berbeda pendapat terkait di mana keberadaan kera tersebut kini. Ada yang mengatakan jika setelah diubah menjadi kera, mereka kemudian diubah kembali menjadi manusia.
Namun sebagian pendapat mengatakan jika kera tersebut mati dan punah, namun yang pasti mereka tidak berketurunan. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai kisah dari manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kera yang hina, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ternyata mereka adalah sebagian kaum Yahudi yang telah melanggar perintah Allah. Semoga kisah ini menjadi pengajaran bagi kita agar senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi dengan waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat dan infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbang harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dikatakan tabassumu kali wajhi ahika laka sodaqah. Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Berikut kisah manfaat sedekah. Seorang ibu sedang dirawat di ICU beberapa hari. Kemudian dokter berterus terang kepada anak ibu tersebut bahwa keadaan ibunya tidak ada harapan sembuh dan khawatir meninggal dunia tiba-tiba. Pemuda itu pun bersedih meninggalkan rumah sakit dengan air mata dan muka tampak lemas mengenang sakit ibunya. Beberapa hari setelah informasi yang diberikan oleh dokter kepada pemuda tersebut, ia ingin kembali lagi ke rumah sakit. Dalam perjalanan untuk merawat ibunya, pemuda itu pun berhenti di sebuah SPBU. Ketika ia menunggu pekerja SPBU itu mengisi bensin, pemuda itu memandang seekor kucing yang memiliki beberapa anak berteduh di bawah kotak. Kucing itu kelihatan tak mampu berjalan. Dia termenung sejenak bertanya-tanya siapakah yang akan memberikan kucing itu makan dalam keadaan begitu. Lalu pemuda itu masuk ke dalam toko di area SPBU. Pemuda itu pun segera mencari makan. Lalu diberinya tuna. Dibukanya tuna itu untuk diberikan kepada kucing tadi. Lalu pemuda itu pun meneruskan perjalanannya ke rumah sakit. Tatkala masuk ke ruangan ICU, alangkah terperanjatnya ibunya tidak ada di ruangan ICU itu. Pemuda itu pun kaget sehingga terjatuhlah benda yang dipegangnya. Dia bergegas lari untuk bertanya kepada perawat yang sedang bertugas, "Di mana ibu?" Perawat itu pun berkata, "Ibumu sudah berangsur pulih dan kami pindahkan ke kamar biasa." Pemuda itu pun terus mendapatkan ibunya, maka ia menjumpai ibunya dalam keadaan sudah sadar dari komanya. Ia bersalaman dan mencium ibunya sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" Ibunya memberitahu, ketika dalam keadaan tidak sadar di kasur, ibunya melihat kucing dan anak-anaknya menengadah ke arah langit sambil berdoa kesembuhan segera untuk ibu. Pemuda tersebut pun terkejut mendengar apa yang telah diceritakan ibunya. Maha suci Allah yang rahmatnya meliputi setiap sesuatu. Segala puji bagi Allah, sedekah melepaskan kita daripada penderitaan dengan izin Allah. Sembuhkanlah penyakitmu dengan memberikan sedekah dengan adanya. Kisah tersebut ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Bisa dilakukan dengan berbagai cara yang baik, salah satunya yang utama adalah dengan menggunakan tibun nabawi. Namun selain itu, seseorang juga bisa berikhtiar atas penyakitnya dengan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Sahabat yang beriman, semoga dengan kisah tersebut dapat bermanfaat dan mengingatkan kita agar selalu bersedekah dengan ikhlas. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.